Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wassubhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Memuji Allah, kita kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Yang hari ini insya Allah semua kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nikmat ini adalah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat bisa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, aku kata Allah telah memberi nikmat sangat banyak kepadamu. Maka dari nikmat itu pada momen hari tasyrik, yaitu 10, 11, 12, 13 yang diawali dengan hari nahar, yaitu hari 10 Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa puncak daripada kemuliaan itu adalah 10 Zulhijjah. Dan kita kemarin berada pada dua momen yang sangat luar biasa, yaitu di hari Jumat, hari nahar, dan bertepatan dengan hari nahar. Dan ini merupakan salah satu rahmat dan karunia Allah apabila kita bisa mengibadahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi sahabat-sahabat kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, ritual ibadah haji, kita katakan hari ini mereka semua di sana sedang melontar jamrah. Jadi kita berusaha sahabat semua bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari kita harus kita satu frekuensikan dengan apa yang terjadi dalam hukum Islam, dalam hukum fikih yang ada. Makanya kita sangat dianjurkan untuk menghormati, ya kan, bulan-bulan haram, menghormati hukum syariat. Pada hari ini jutaan manusia sedang melontar jamrah, dan itu merupakan wajib haji, bukan rukun haji. Apa maknanya? Melontar, yang memusuhi, kemudian melempar seluruh daripada ego diri kita, dan melontar seluruh, mencampakkan seluruh keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Jadi kalau doa tadi dibacakan oleh Badriyah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tampakkanlah kepadaku ya Allah bahwa kalau yang baik itu adalah kebaikan, dan izinkan aku mengamalkan kebaikan itu. Dan tampakkanlah kepadaku satu keburukan, dan keburukan itu izinkan aku meninggalkan. Apa yang ditampakkan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kepada kita adalah Allah tampakkan hari ini adalah hari tasyrik. Hari tasyrik kedua, lebaran ketiga. Ya kan Bu? Hari tasyrik kedua, lebaran ketiga. Ya jangan terbolak-balik kita. Bahwa hari pertama adalah hari nahar. Ya, kita disuruh bertakbir, bertahmid ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian setelah itu esoknya kemarin itu adalah tasyrik pertama 11, 12, 13. Maka 3 hari ini adalah hari makan minum dan hari memperbanyak ibadah. Hari makan minum tapi memperbanyak ibadah. Kalau hari biasa, hari makan minum. 1 hari 3 kali. Makan pagi, makan siang. Nah, sama kayak kita minum obat. Tetapi hari tasyrik digandengkan oleh Rasulullah bahwa hari tasyrik itu adalah hari makan minum dan hari kita beribadah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya binatang yang kita sembelih, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar.
Dan ini tentunya penuh dengan pendalaman kepada pemahaman yang benar bahwa yang menjadi sebab adanya ibadah kurban adalah ibadah yang menunjukkan cinta kasih sayang Allah kepada Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Dan ini menjadi suri tauladan yang sangat-sangat puncak bagi seorang ayah, bagi seorang orang tua, bagi seorang anak untuk kedua orang tua. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita berharap kepada Allah. Dan hari tasrik itu hari yang sangat terkabul doa. Nah, mungkin kesempatan tadi tidak ada mata yang tidak mengalirkan air mata. Di mana kita berharap kepada Allah. Jika waktunya tiba, ya Allah berikanlah kami husnul khatimah. Dan berilah seluruh pahala-pahala yang kami kerjakan. Jika Engkau memberikan pahala, berikanlah seluruh pahala ini Allah kepada kedua orang tua kami. Dan kita tidak akan mungkin jadi begini kalau bukan karena orang tua kita. Makanya cintanya seorang anak kepada orang tua itu diawali secara hukum fikih dari orang tua mencintai anak. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan mudah-mudahan hari ini Allah menjadi saksi wa kafa billahi syahida bahwa orang-orang tua kita apabila masih hidup dan mendapat kabar berita bahwa anaknya duduk di sini mendoakannya, maka bahagialah hatinya. Harulah hatinya bahwa dirinya didoakan oleh anak. Maka sebab harunya orang tua kita, gugurlah dosa-dosa kita. Yang kedua, apabila orang tua kita telah tiada, maka terasalah di alam barzahnya ada kiriman-kiriman yang sangat berharga. Sebagaimana di dunia kita mengirimkan kue lebaran karena ibu kita masih bisa makan, ibu kita masih bisa menikmatinya. Tapi ketika dia sudah berada di alam barzah, dia tidak butuh kue kita lagi, dia tidak butuh makanan kita lagi. Tapi yang dia butuhkan adalah doa dan saksi bahwa kita melakukan amal soleh atas nama diri. Makanya sahabat sekalian, berapapun infak yang kita keluarkan untuk kurban hari ini, dan semua kita yang telah berkurban atas nama diri kita dan atas nama kedua orang tua kita, berharap penuh kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah ini menjadi wasilah jika orang tuaku ada satu kesusahan di alam barzahnya, Engkau angkat seluruh kesusahannya, ya Allah. Dan jika dia mendapat nikmat di alam barzahnya, jadikanlah kiriman ini juga menjadi penyempurna, menambah kebahagiaannya di alam barzahnya. Dan yakinlah kita bahwa jika hari ini kita lakukan untuk kedua orang tua kita, orang-orang tercinta kita, mungkin bisa jadi ada suami yang telah kembali kepada Allah, mungkin ada anaknya. Persembahan ini menjadi satu sebab jika kita nanti telah tiada. Ya, jika kita nanti telah tiada, jika hari ini kita lakukan untuk orang-orang terdekat kita, yakinlah jika nanti kita telah tiada, maka orang terdekat kita pun akan melakukan ini kepada kita. Kenapa? Jazaul ihsan illal ihsan. Setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita lagi. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Ketika engkau menolong saudaramu, orang-orang tercinta kita, suami, anak, ayah, ibu, kakak, adik, abang, kerabat kaum muslimin dan muslimat, kita sebenarnya hakikatnya bukan sedang menolong mereka. Hari ini ketika kita berbagi daging kurban kepada fakir miskin, hakikatnya bukan kita sedang menolong mereka, tapi merekalah yang sedang menolong kita, bahwa ada mereka membuat kita selamat insya Allah ketika sakratul maut. Membuat kita selamat ketika kita berada di alam barzah. Membuat kita selamat ketika kita di padang mahsyar. Membuat kita selamat ketika di sirat. Makanya kita berharap kepada Allah bahwa apapun amal yang kita lakukan menjadi sebab, ya Allah, aku bisa berjumpa denganmu, ya Rabb. Menjadi sebab, ya Allah, kekalnya kebaikan dengan balasan cinta dan kasih sayang Allah. Dan kita berharap semua bahwa hari-hari tasrik yang mulia ini kita digolongkan kepada orang-orang diizinkan mengibadahi Allah. Kenapa? Di dalam hukum agama Allah yang mulia ini, dari 365 hari, Allah minta kita 4 hari. Hari nahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Kita berkorban di hari pertama. Bahkan
Jangankan ibadah yang lain, sholat pun dipercepat. Bisa kita lihat dulu. Sholat kita di Idul Adha, jam 7 kita sudah bergegas dari rumah kita. Kalau jam 9 sudah selesai. Ya kan? Bergegas. Untuk apa? Kepentingan yang paling besar, kita ingin setelah sholat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bukti nyata bahwa seluruh anugerah Allah kupersembahkan kepadamu ya Allah. Mana buktinya? Jika Allah titipkan harta-harta kepada kita, maka buktinya harta itu jadikanlah bentuk dalam bentuk hewan-hewan kurban. Maka dikatakan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli, maka nikmat yang banyak, bersujudlah kepada Allah dalam bentuk sujud yang paling luas. Tapi makna di situ adalah kepatuhan, ketundukan dengan melakukan Allahu Akbar. Kita sholat. Tapi setelah sholat, bersegeralah fantasiru fil ard. Untuk apa? Bukan bekerja, tapi untuk menyembelih kurban. Makanya barang siapa yang telah diizinkan oleh Allah, ketika dia diberi harta oleh Allah, tapi dia tidak mau berkurban, jauhlah dia dari tempat sholat kami. Artinya apa? Tidak dihitung menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi barang siapa yang dengan penuh ketundukan, dengan penuh tunduk kepatuhan kepada Allah, lalu dia menyembelih kurban, apa kata Allah? Sebab ketundukannya, sebab kepatuhannya, jangankan dagingnya, kuku-kukunya pun, tanduk-tanduknya pun, kulit-kulitnya pun, bulu-bulunya pun, nanti di yaumil kiamah menyambut kehadiran kita. Keselamatan untuk kita. Dan dijadikan satu kendaraan agar kita bisa berbahagia di yaumil qiyamah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, syaratnya engkau lakukan karena Allah. Makanya sahabat sekalian dan semua hadirin yang ada dalam kesempatan kali ini yang bersama, daging kurban itu sampai-sampai ketika dipotong, disembelih, tidak boleh diambil secuil pun untuk diri kita sebelum dibagi 3 bagian. Ya kan? Pertama adalah untuk si pekurban. Yang kedua adalah untuk fakir, miskin, kaum duafa dan anak yatim. Yang ketiga untuk handai tolan. Jadi orang kaya boleh makan apa enggak? Jadi kalau ada ini yang hadir nih kaya-kaya, ada pejabat-pejabat, makanlah. Jangan Bu, saya nggak bisa Bu makan karena saya orang kaya. Nah, ya kan? Saya nggak bisa makan Bu, orang kaya saya. Enggak, makanlah. Yang gitu kan? Sekedarnya, makan sekedarnya. Tapi udah kita bagi dulu, fakir, miskin, anak, yatim, duafa. Lalu si pekurban. Nah, jadi Ibu di bawah itu ada 8 kuali, 8 belangong. Ibu nggak usah khawatir, bercampur-campur kadang saja enggak. 8 kuali itu udah kita bagi-bagi. Dan kita sudah sampaikan kepada komandonya Abang Nizarli. Ya, terima kasih ya Bang Nizarli yang sudah sangat membantu kami dan seluruh kru-krunya dari kemarin Ibu. Dari kemarin sudah potong dan segala macam. Semua yang berkontribusi di sini, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan ini menjadi satu sebab luasnya berkah hidup kita dunia wal akhirat. Bahwasanya 8 kuali itu telah kita bagi bahwa sebahagiannya maka itu untuk fakir, miskin, kaum duafa. Sebahagiannya untuk si pekurban. Dan dari kita yang hadir di sini, alhamdulillah ada 9 orang yang berkorban secara pribadi. 9 orang untuk sapi. Maka kita dapat 2 sapi. Untuk menggenapkan yang berapa lagi? Berapa lagi? 1 sapi untuk 7 orang. Yang ada 9. 14 kurang 9 berapa? Nah, 5 itu kumpulan infak kita bersama. Jadi ibu yang tidak mengorbankan 1 kurban gak usah khawatir. Bahwa kita juga dihitung berkurban oleh Allah. Tapi ini apa Bu? Ini krimeh-krimeh. Tapi pahalanya kita dihitung berapa? 2 sapi. Ya kan Bu? 2 sapi. Nah jadi infak-infak kita yang 150, yang 200 ribu kita kumpulkan. Itulah untuk kuahnya. Itulah untuk membeli untuk kekurangan yang 5 tumpuk untuk bahagian si pekurban. Dan bukan untuk kita juga. Maka kita alirkan lagi untuk siapa? Untuk orang-orang yang sangat berjasa kepada Balai Rumah Aceh. Nah, jika Allah mencontohkan kepada Nabiullah yang mulia,
Jika engkau membuat tempat-tempat ibadah, apakah masjid, apakah rumah, balai, segala macam, ada yang berzikir mengingat Allah. Jangankan dia memberikan infak 150.000, jangankan dia berkurban dan segala macam. Andaikan dia memberi infak sekecil sarang burung, maka Allah mengirimkan malaikat di arah sana untuk mengistighfari. Makanya kita mencontohkan apa yang Allah gambarkan dalam hadis yang mulia, maka kita pun kepada orang-orang yang telah berkontribusi kepada Balai Rumah Aceh ini, maka kita berikan atas nama diri. Jadi bukan atas nama diri kita, atas nama diri. Ikhlas Ibu? Ikhlas Ibu? Ikhlas. Jadi jangan nanti kok dia ada Ustazah. Ya, ini kontribusi kita bersama. Dari 150 itu dapatlah 2.750 kali 5, maka kita berikan atas nama orang-orang yang sangat berhak, yang sangat berjasa, yang telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh diterima Allah apa enggak? Infak. Maka dikatakan bahwa hari-hari tasyrik itu adalah hari memperbanyak engkau mengibadahi Allah, bertahlil, bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau banyak melakukan amal soleh. Kira-kira infak amal soleh apa enggak? Lalu kita beli daging kurban amal soleh apa enggak? Lalu setelah itu kita kurban, dagingnya kita bagi haknya si pekurban tadi, lalu kita makan sebagian, kita berikan fakir miskin, amal soleh apa enggak, Bu? Ibu masih ragu mau makan? Enggak. Makanlah dengan sangat gembira. Makanlah dengan penuh sangat syukur kepada Allah. Makanya ciri orang yang berilmu ada cahaya. Apa cahaya? Ketika dia mengibadahi Allah, dia penuh dengan senang hati. Allah gambarkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Innas safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Innas safa wal marwah. Apabila engkau berada di Safa, Marwah, bersailah, ibadahi Allah. Tapi ingat kata Allah, ketika engkau melakukan ibadah itu, lakukanlah dengan senang hati. Kira-kira kita di sini senang hati atau Bu? Nah, kita bisa memastikan diri kita. Kita senang? Senang. Kira-kira yang di bawah nih, senang apa enggak masak? Nah, senang. Tahu dengan senang hati. Orang yang bekerja dengan senang, orang yang bekerja dengan ikhlas, orang yang mengibadah dengan ikhlas, itu kelipatan pahalanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahagia hati kita itu adalah sarana menjadi satu sebab kita hilang capek-capek kita. Karena semangat. Ya, karena semangat. Oleh sebab itu, kita dalam kesempatan lain di hari tasyrik yang mulia, kita menghidupkan syiar-syiar agama Allah. Sedikit kita ingin berbagi tentang surah Al-Hajj ayat 32. Mana tahu di antara kita nanti bilang, saja kita buat kayak gitu ada dalilnya apa enggak? Jangan-jangan nanti tertolak. Bu ya, khawatir, terlalu khawatir. Tapi kadang-kadang buat burung gak khawatir. Waktu mau buat baik khawatir. Terima Allah apa enggak? Coba lihat Ibu, di dalam surah Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Zalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu dalam ayat ini yang dikatakan yang demikian itu adalah ibadah haji. Zalika di atas itu adalah ibadah haji. Orang-orang yang melakukan ibadah haji dengan penuh ketundukan, penuh keikhlasan, itu sempurna ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka bertakbir, bertahmid, bertahlil, memuji Allah, bukan pelan-pelan. Bismillah ya Allahu Akbar, kan? Ibu-ibu yang udah pergi haji melantar jumrah ada Bu? Anda Bismillah Allahu Akbar. Dikeraskan. Kita juga ketika berada di sa'i, innas safa wal marwata min syairillah. Dilembutkan apa dikeraskan? Takbir. Ada takbir. Ada Bu? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Penuh semangat.
Nah, waktu kita semangat Ibu, kalau kita ikhlas, hati kita yang tadarru'a wa khufyah tersungkur sujud. Maka tandanya apa? Mengalirlah air mata. Mengalirlah karena kita paham bahwa ketika kita sebutkan Allah Maha Besar, kita ini hamba yang dhaif, hamba yang kecil. Sebesar apapun yang kita lakukan amal soleh itu belum ada apa-apanya dibandingkan kasih sayang Allah. Dan dibandingkan dengan suri tauladan yang mulia, Nabi Ibrahim Khalilullah. Maka dalam sejarah dikatakan Nabi Ibrahim ribuan ratusan, ya kan Bu, onta dan kambing-kambingnya yang dia kurbankan. Jika memang itu untuk Allah, maka aku lakukan. Tapi jika tidak, ya Allah aku mohon ampun kepadamu. Makanya hari ini kita tidak diminta oleh ribuan, ratusan. Kita diminta berapa? 2 ekor sapi. Dan alhamdulillah dari korban-korban kita semua, infak-infak kita semua dari 100, 150, 50 ribu, terkumpullah 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Dan teman-teman kemarin yang meniatkan untuk kambing, kita rubah menjadi sapi untuk menggenapkan 14 nama. Bisa ya Bu ya? Bisa Bu ya dipahami ya? Jadi seperti itu. Kenapa kok kambing berubah jadi lembu? Ya kan? Untuk mengenapkan 2 sapi. Dan alhamdulillah kita Balai Rumah Aceh bisa menginfakkan 2 ekor sapi atas nama Balai Aceh kemana Bu? Ke Kampung Menasabait. Dan mudah-mudahan orang Menasabait semuanya, saya termasuk yang Menasabait, ya bisa menerima ini dengan senang hati. Karena ini adalah salah satu simbolik bahwa Balai Rumah Aceh sangat bersyukur berada di Menasabait dan memberikan kontribusinya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan kemudian kita berbagi lagi kepada orang di luar Menasabait dengan mengirimkan insya Allah untuk anak yatim, fakir miskin, daging-daging kurbannya dengan kita masak yang 2 ekor sapi itu berbagi ke beberapa penjuru daerah. Nah ini insya Allah mudah-mudahan syiar ini sesuai dengan soal Hajj ayat 32. Asbabun nuzul ayat ini terkait dengan syiar ibadah haji yang harus kita tampakkan. Kemuliaan, kebesaran, keagungan Allah, mensucikan zat Allah. Tetapi amal-amal apapun nanti apabila engkau telah membereskan keikhlasanmu dalam kalbumu, maka ini juga menjadi pada amal-amal yang lain. Termasuklah amalan kurban. Makanya bagi kita orang tua sangat disunahkan membawa anak-anak kita melihat, menyaksikan penyembelihan daging kurban. Ada Bu kemarin menyaksikan? Sekarang sudah gampang. Kalau nggak bisa disaksikan langsung, udah ada yang online. Jadi Ibu nanti bisa lihat di grup ada online penyembelihan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah pada saat kita sembelih Bismillahirrahmanirrahim, apa maknanya? Ketika kata Allah, engkau berniat untuk memotong daging kurban, takwamu telah sampai kepada Allah sebelum darah penyembelihan itu sampai ke bumi. Mana duluan sampai Bu? Niat-niat kurban kita udah duluan sampai kepada Allah. Dari 1 Zulhijjah kemarin, bisa jadi dari sebelumnya, ya kan, sudah sampai sebelum daging kurban kita sembelih. Nah, jadi kita berharap kepada Allah, syiar-syiar ini kita hidupkan terus untuk generasi-generasi kita ke depan. Bahwa ini memang harus dihidupkan. Makanya Allah mengatakan bahwa fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya apabila engkau syiarkan, engkau hidupkan, ini menjadi satu tanda ada takwa dalam diri kamu. Ada takwa dalam dada-dada. Maka berbahagialah kita, bersyukurlah kita jika di hati kita ini menjadi satu kecintaan untuk melakukan ibadah kurban. Dan ibadah kurban ini bukan ibadah yang seumur hidup sekali, tapi setiap tahun. Dan janji Allah, orang yang melaksanakan ibadah kurban ini, maka Allah akan melipat gandakan rezeki-rezeki. Dan mudah-mudahan kita tergolong ke dalam rezeki dunia kita, kemudian rezeki akhirat kita. Apa rezeki akhirat kita Bu? Diizinkan mengibadahi Allah dalam setiap momen-momen berharga. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, apabila kita menjadi orang tua, jadilah orang tua yang terus mendidik anaknya untuk muqimus shalah, penegak-penegak salat. Kalaulah boleh kita berdoa untuk anak-anak kita. Allahumma ighfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah,
Ampunilah seluruh dosa anak-anakku ya Allah. Apalagi yang berdoa itu adalah ini kita mak-mak. Anak kita pastikan dalam hati kita, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalau ada 6 ke 6, pastikan dalam hati kita, ampunkanlah semua salah khilafnya ya Allah. Karena seluruh salah khilafnya juga ada andil diriku dalam aku mendidik dan membesarkannya ya Allah. Maka apabila dia ada salah, apabila dia ada kekhilafan, ampunkah, maafkanlah ya Allah. Jadi seorang ibu, seorang ayah tidak boleh marah pada anaknya, apalagi marah hati. Ini yang contoh yang tertinggi adalah Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Yang kedua, kita mohon kepada Allah, wa tahhir qalbahum. Ya Allah, bersihkanlah hati anak-anakku ya Allah. Sucikanlah hati mereka ya Allah. Kalau hatinya sudah suci, tampak padanya kebenaran, tampak kepadanya kebaikan, dan insya Allah dengan doa-doa kita orang tuanya Allah akan mengijabahi. Kemudian yang ketiga, wahassin farjahu. Ya Allah, jagalah kemaluan mereka. Apalagi dengan zaman di akhir zaman seperti ini. Kita berharap kepada Allah, wasilah amal-amal baik kita ini menjadi sebab terhalangnya anak kita dari perbuatan durjana. Jadi Bu, kita orang tua mencontoh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu doanya banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Makanya ini menjadi suri tauladan bagi orang tua. Dan kita bisa berniat nanti satu hari nanti kita akan undang pakarnya ya. Bagaimana menjadi orang tua terbaik. Dan sekarang ada satu buku, Ayah yang Dirindukan. Kalau kemarin kita buat seminar tentang ibunda para hafiz. Kita bukan hafiz, tapi kita bisa melahirkan para hafiz. Generasi-generasi yang dekat dengan Al-Quran. Generasi yang dekat dengan Al-Quran. Ini ada buku satu lagi tentang bahwa ayah yang dirindukan. Kenapa? Sosok seorang ayah yang taat, yang saleh seperti Nabiullah Ibrahim, dari 25 Nabi dan Rasul, ya kan Bu, itu 15 itu seluruhnya itu keturunan Nabi Ibrahim. Seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim. Dan kita berharap kita adalah orang-orang tua yang bisa melahirkan generasi yang salih-salihah. Jadi wahassin farjahu, diselamatkan daripada perbuatan durjana, daripada seksual dan seterusnya. Maka kita lihat dalam ibadah haji pun, jangankan melakukan perbuatan zina bermaksiat, rafa saja mengucapkan sesuatu yang arah seksual itu juga dalam hukum haji, hukumnya cacat melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya ini menjadi satu lisan yang sangat kuat untuk kepada kebaikan-kebaikan. Makanya Nabiullah Ibrahim adalah sosok seorang orang tua yang mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh salih dan penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Dan kita berharap kita bersama-sama. Dan tentunya tidak akan mungkin ketakwaan itu ada tanpa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan apa? Hidup ini berat tanpa takwa. Dan takwa itu tali buhul yang kuat adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semua kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita pun bisa tahu cerita tentang Nabi Ibrahim, bisa tahu cerita tentang berkurban, bisa tahu cerita tentang haji, bisa tahu cerita tentang bagaimana Ka'bah Baitullah Makkah menghancurkan semua dosa-dosa manusia ketika kita hadir di kota Makkah. Itu juga sebab informasi dari Quran. Ya kan, Bu? Informasi dari Quran. Dan Rasulullah sendiri pun baru tahu dulu ada Nabi Ibrahim, dulu ada Nabi Isa, dulu ada Nabi Ismail. Itu juga dari Al-Quranul Karim. Allah yang mengabarkan melalui firman yang mulia. Oleh sebab itu Balai Romo Aceh di hari yang mulia ini saya syiarkan bahwasanya Balai Romo Aceh melangkah satu langkah ke depan lagi dengan adanya balai untuk mengisi fikih tentang hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Kemudian bagaimana menyemangati kita mengibadahi Allah, dan kita sudah buat rumah Quran. Ya kan Bu? Bagi ibu-ibu yang ingin spesifik untuk mempelajari Al-Quran, dan kita khusus kita buat bahwa rumah Quran ini untuk kita yang dulu di usia muda, mungkin dengan kesibukan pekerjaan, mungkin dengan kesibukan anak, mungkin dengan kesibukan waktu, belum sempat duduk nyantri seperti anak pesantren hari ini, seperti anak kita di pesantren. Maka di sisa-sisa waktu-waktu yang masih ada kita syukuri, maka ini menjadi bahagian kesubuhan kita dan mudah-mudahan jadi kafarat. Dan insya Allah itu akan ada di tanggal 13 Agustus. Dan sudah ada 20 pendaftar pertama, semuanya emak-emak.
Habis-habis kita masak-masak, Bu ya, habis kita masak-masak di rumah, ya kan, melaksanakan kewajiban kita kepada suami, ya kan, hari-hari tua kita ini, maka kita sela kesungguhan kita untuk menekuni Al-Quran dan kita beri nama dengan Al-Mahiru bil Quran. Apa artinya, Bu? Mahiru bil Quran, mahir. Mahir itu mahir. Mahir itu adalah kalau bahasa dalam dunia kerja profesional, ahli, paham. Nah mungkin ketika kita baca Yasin tadi, orang yang mahir baca Quran, dibacanya. Tapi kita bilang sama Allah, ya Allah, aku lakukan ini karena cinta kepadamu. Kalau salah-salah jangan pandang salahnya ya Allah. Pandanglah aku dengan kasih sayangmu ya Allah. Dan berikan kesempatan islah aku memperbaikinya. Tapi langsung action belajar. Ya. Nah dalam kesempatan kali ini, kita akan buat dopres nanti. Siapa di antara kita yang khatam Al-Quran? Dengan salah-salahnya nanti diperbaiki di rumah Quran. Yang khatam Al-Quran dari hari pertama sampai dengan hari ke-10. Nggak bisa hari ke-12, nggak bisa lagi. Hari pertama dan hari ke-10. Nanti Bu Yani yang ini ya lihat ya. Hari pertama dan hari ke-10 siapapun yang khatam Al-Quran 30 juz, nah catat Siti Hajar. Alhamdulillah. 9 hari Ali, catat. Nanti tinggal dibagi-bagi. 9 hari Ibu Siti Hajar, 10 hari Ibu Eli, 9 hari siapa lagi? Khatam Al-Quran Bu Badriah. Kayaknya ada hadiah ini aja. Mana generasi? Nah udah 3, siapa lagi Bu? Kemudian puasa 9 hari di hari yang sangat istimewa. Ya orang ini lagi Badriah. Nirwana, catat ya, Nirwana, Ibu Safriati, Ibu Epi, Ibu Darmiati, Ibu Dewi, Ibu Intan, catat. Siapa? Farida, Mariana. Nah, ya, Ibu Syukri, Martini, Bu Tunggu. Bu Ana, Norma, Bu Dahlia. Banyak nih kan? Dah, Ibu Anum, Afia. Dah, Ibu ini tuh nih semua ada hadiah. Coba? Enggak di belakang. Bu Ibrahim, kami bilang Ibu Ibrahim. Ya, kita sebut nama itu. Apa tadi? Puasa 9 hari. Yang kurban. Walaupun dia berkurban atas nama kedua orang tuanya. Ada? Korban atas nama siapa? Maya. Kami kan 7 orang, jadi 2 orang tua. Ya? Bisa, Dahlia. Ya, catat ya. Bu ada nih, notulen. Ya. Tadi yang pertama apa tadi? Khatam Quran 9 hari. Yang kedua, puasa 9 hari. Yang ketiga, berkurban atas nama Bu Afia, kurban atas nama orang tua. Bu Lina. Siapa lagi? Bu Martini, Badriah. Siapa lagi? Nggak ada. Atas nama orang tua. Bukan kita, Bu. Bukan kita nih, kita emang kurban. Kita berkurban, tapi atas nama orang tua. Safriati. Nah, lanjut. Yang keempat, yang sholat tahajud dari hari pertama sampai hari ke-9 tidak berhenti. Siti Hajar, Ibu Ina, ya, Bu Ina, Ibu Eli, Ibu, ya, dah, Bu Lina, Ibu Hani, Nopi nggak nampak, Nopi ya, iya Nopi, Ibu Lina lagi. Bolong nggak dapat Bu ya. Qiyamul Lail salat malam 1 sampai ke 9 tanpa berhenti. Ya nih, catat ya. Ya.
Ibu Jannah, Ibu Lina. Jannah, Lina, buat itemnya ya. Item. Sholat. Satu lagi apa tadi? Udah. Berapa item, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang kelima-limanya ada? Badri. Siapa yang kelima-limanya ada? Badria, 1. Yang kelima-limanya ada? 1 ya? 1 orang ya? Ibu Badria, saksi semua ya? Ini bukan karena saya dekat sama Ibu, nggak ada kabar. Saya dekat semua, Masya Allah. Tidak ada nepotisme. Ibu, saya katakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa hari bulan Zulhijjah itu tidak ada hari yang paling utama. Itu adalah hari, yaitu hari pertama sampai dengan hari ke-10. Maka lakukanlah amal soleh yang dengan amal soleh untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, amal soleh yang bisa kita deteksi 1, 2, 3, 4, 5. Apa hadiahnya? Voucher hadiahnya adalah insya Allah yang 1, 2, 3, 4, 5 kami berikan, yaitu free belajar Al-Quran di Alam Mahiru bil Quran selama 3 bulan berturut-turut. 3 bulan itu insya Allah Ibu Faidah sudah buat secara administrasi, yaitu 800.000. Ini memang tidak ada nilainya ya ketika kita lihat 800.000, bukan. Tapi ini semangat mengibadahi Allah. Jadi Bobat nggak usah transfer ya. Bobat nggak usah transfer. Ini ya, voucher kami sudah buat voucher yaitu 3 bulan berturut. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang kita mulai nanti 13 Agustus free. Ya Bu ya, ini voucher pertama 3 bulan. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5 yang hanya 4 item, tidak ada ini. 4 item saja. Ibu Ibrahim 4 item. Ibu Ibrahim 4 item. Ini kita free 2 bulan berturut-turut. Ada 2 ya, Bu Eli, Bu Siti Hajar? Belum. 2 orang. Ibu Ibrahim, Ibu Eli. Nah, yang 1, 2, 3. Ya, Bu Afia. 1 bulan diskon. 1 bulan. Bu Afia ya, Bu Afia. 1 lagi ada mau? 1 lagi. Siapa tadi? Nah, ini untuk penyemangat saja Ibu ya. Dan ini tidak ada kita kabarkan sebelumnya, tidak ada. Dan mudah-mudahan ini santri-santri terbaik lah insyaallah. Ya, untuk gelombang 1, dan kita akan adakan tasyakuran nanti di Balai Rumah Aceh. Ketika 3 bulan berarti Agustus, akan mulai Agustus, September, Oktober, November insya Allah tasyakuran emak-emak yang insya Allah sudah menjadi mahiru bil Quran. Nah, bagi yang belum mendaftar bisa mendaftarkan diri, ya kan? Nah, ini adalah semangat kita untuk memahami hukum-hukum Allah, yang terutama semangat untuk belajar Al-Quran. Dan melalui majelis yang mulia Balai Rumah Aceh, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh sahabat yang sudah berkontribusi untuk menghidupkan syiar-syiar agama Allah ini. Mudah-mudahan Allah catat menjadi penyelamat hidup kita, berkah hidup kita dunia wal akhirah. Nanti Ibu Yani bisa dipersilakan teman yang mendapat voucher ini, ya. Dan ini menyemangati kita semua. Dan bagi ibu-ibu yang berada di bawah dan bagi ketua panitia untuk masak buah belangong, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira yang telah mempersiapkan diri dan memberi makan kita semua ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kelezatan ini juga menjadi kesalehan kita untuk mengalirkan ketakwaan dari daging-daging kurban yang kita makan insya Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Setelah ini nanti insya Allah semua kita makan bersama. Kemudian setelah itu ada bahagian untuk pekurban nanti diambil kepada Abang Nizarli. Kemudian bagi kita yang hadir insya Allah bisa kita bawa pulang untuk suami dan anak kita. Ya Bu ya, untuk suami dan anak-anak kita. Dan kemudian yang sebagian lagi adalah ada petugas nanti akan membagikan untuk fakir miskin dan anak yatim. Dan mudah-mudahan berkah semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.